Jumpa lagi dengan saya, Bernadette Indah Kristiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Good Corporate Governance. Table of Contents yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai teori keberagaman dewan, teori upper echelon, teori resource dependence, teori psikologi sosial, teori agensi, dan teori ketergantungan sumber daya yang berkaitan dalam konteks good corporate governance. Teori keberagaman dewan. Meningkatkan keberagaman dewan sebuah imperatif perusahaan. Lepaskan kekuatan keberagaman dalam tata kelola perusahaan. Esensi keberagaman dewan, nilai-nilai utamanya adalah bahwa keberagaman dewan meningkatkan pengambilan keputusan melalui beragam perspektif pengalaman dan keterampilan, mendorong inovasi dan mengurangi pemikiran kelompok. Dewan yang beragam menumbuhkan budaya inklusif, meningkatkan moral, keterlibatan dan retensi karyawan, mencerminkan nilai-nilai sosial dan meningkatkan reputasi. Dewan yang inklusif mendorong kinerja keuangan dengan lebih memahami basis pelanggan yang beragam, mengurangi risiko, dan menangkap peluang pasar baru melalui strategi yang disesuaikan. Keberagaman di Dewan meningkatkan daya tarik talenta, menyediakan akses ke kumpulan talenta yang lebih luas, meningkatkan strategi rekrutmen, dan mendukung pertumbuhan organisasi yang berkelanjutan. Mengukur dampak keberagaman Dewan, yaitu untuk menganalisis kesuksesan. Evaluasi korelasi antara komposisi dewan yang beragam dan kinerja keuangan. Dewan mempertimbangkan indikator seperti laba atas ekuitas, pertumbuhan pangsa pasar, dan metrik inovasi. Menilai dampak keberagaman dewan pada proses pengambilan keputusan, efektivitas, manajemen risiko, dan hasil perencanaan strategis jangka panjang dalam organisasi. Analisis persepsi pemangku kepentingan terhadap keberagaman dewan, termasuk kepuasan karyawan, kepercayaan pelanggan, kepercayaan investor, dan wawasan reputasi publik. Ukur manfaat tak berwujud dari keberagaman dewan seperti peningkatan dinamika dewan, peningkatan standar etika, dan peningkatan komitmen tanggung jawab sosial. Tren masa depan dalam keberagaman dewan merangkul perubahan, mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan untuk meningkatkan keberagaman dewan, beradaptasi dengan kerangka peraturan yang terus berkembang, dinamika pasar, dan ekspektasi masyarakat. Merangkul transformasi digital untuk memfasilitasi partisipasi dewan jarak jauh, meningkatkan komunikasi dewan, dan memanfaatkan teknologi untuk proses pengambilan keputusan berdasarkan data. Memasukkan pertimbangan interseksionalitas dalam inisiatif keberagaman dewan mengakui sifat identitas sosial yang saling berhubungan dan mendorong inklusivitas di berbagai dimensi. Terlibat dalam kepemimpinan pemikiran mengenai keberagaman dewan, berbagi praktek terbaik, studi kasus, dan wawasan untuk menginspirasi organisasi lain agar memprioritaskan keberagaman dan inklusi dalam struktur tata kelola. Teori upper echelon pada dasarnya ini menyatakan bahwa orang-orang di atas yang baru saja saya sebutkan pada keberagaman dewan akan membentuk budaya organisasi dan arah strategis perusahaan. Dengan kata lain, karakteristik individu-individu di tingkat manajemen puncak seperti CEO, direktur, dan anggota dewan komisaris akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan penting yang diambil oleh perusahaan. Teori ini memiliki implikasi yang sangat penting bagi konsep good corporate governance. Pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen terhadap nilai-nilai perusahaan akan cenderung membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong kinerja perusahaan yang lebih baik. Teori resource dependence, teori ini menjelaskan bahwa perusahaan tidaklah sebuah pulau yang mandiri, melainkan sangat bergantung pada sumber daya yang berasal dari luar perusahaan. Sumber daya ini bisa berupa bahan baku, modal, tenaga kerja, teknologi, dan lain sebagainya.
Ketergantungan pada sumber daya eksternal ini kemudian menciptakan relasi dengan berbagai stakeholder, seperti pemerintah, pemasok, pelanggan, investor, dan masyarakat. Perusahaan harus pandai-pandai mengelola ketergantungan ini agar dapat mencapai tujuannya. Teori resource dependence kaitannya dengan GCG, yaitu teori ketergantungan sumber daya ini menerapkan prinsip-prinsip GCG yang lebih baik dalam mengelola hubungan dengan stakeholder. Mereka akan lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Dengan demikian, perusahaan akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari stakeholder. Kepercayaan ini sangat penting karena akan membuka akses perusahaan terhadap sumber daya yang dibutuhkan, baik itu modal, informasi, maupun dukungan lainnya. Perusahaan perlu membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan stakeholder. Mereka juga harus pandai-pandai mengelola ekspektasi stakeholder. Selain itu, perusahaan perlu mengukur kinerja tidak hanya dari perspektif finansial, tapi juga dari perspektif sosial dan lingkungan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang menjadi bagian integral dari GCG. Teori psikologi sosial. Dari lensa teori psikologi sosial, dapat dipahami bagaimana perilaku individu itu dipengaruhi oleh norma sosial, peran yang mereka mainkan dalam organisasi, dan identitas mereka sebagai anggota organisasi. Selain itu, teori ini juga menjelaskan bagaimana dinamika dalam kelompok, seperti tim manajemen atau dewan komisaris, dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Teori ini membantu kita memahami bagaimana budaya organisasi yang lebih luas, dengan nilai-nilai norma dan asumsi bersama yang dianut, membentuk perilaku organisasi secara keseluruhan. Perusahaan perlu lebih selektif dalam memilih karyawan. Mereka harus mencari calon karyawan yang tidak hanya memiliki kompetensi yang dibutuhkan, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan organisasi. Selain itu, perusahaan perlu menyediakan program pengembangan karyawan yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran etika dan perilaku profesional. Perusahaan harus membangun saluran komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa semua karyawan merasa didengar dan dihargai. Teori agensi. Kaitan teori agensi dengan GCG, yaitu bahwa teori ini menawarkan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dan mengatasi konflik kepentingan. Namun penerapannya dalam praktek tidak selalu mudah. Salah satu tantangan utama adalah informasi asimetri. Agen seringkali memiliki informasi yang lebih baik tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh agen untuk kepentingan pribadi. Selain itu, terdapat biaya transaksi yang terkait dengan mekanisme pengendalian, seperti biaya audit dan biaya negosiasi kontrak. Teori agensi memberikan pemahaman yang mendalam tentang konflik kepentingan dalam perusahaan dan pentingnya mekanisme pengendalian untuk mengatasi konflik tersebut. GCG merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menerapkan prinsip-prinsip teori agensi dalam praktek bisnis. Dengan terus mengembangkan mekanisme pengendalian dalam membangun tata kelola yang lebih baik dan menciptakan nilai jangka panjang bagi para stakeholder. Demikianlah yang dapat saya jelaskan terkait teori-teori yang mendukung prinsip-prinsip good corporate governance. Terima kasih. Salam.